kembali ke sesi pleno ini pada pukul 15.45 atau 4 kurang 15 menit ya. Jadi sesi breakout room itu akan berlangsung sampai pukul 15.45. Baiklah, mari kita mulai sesi diskusinya. Tim IT mohon bantuannya untuk memasukkan para peserta ke dalam breakout room 1. Sedangkan peserta lainnya yang tidak berdiskusi di breakout room 1, mohon untuk tetap tinggal di ruangan utama ini dan melaksanakan diskusi di ruangan ini. Selamat berdiskusi para Bapak Ibu sekalian semuanya. Selamat siang Pak Fasli, Pak Doni. Selamat siang, bagaimana? Recording in progress. Prof. Ilza, terima kasih saya ini. Selamat siang. Gimana ini sahabat lama ini, udah lama nggak ketemu. Baik, kita mulai aja ya supaya kita punya waktu banyak untuk diskusi. Ya. Jadi aturannya sederhana saja, Bapak dan Ibu sudah bisa menambah, memperkaya atau membuat pertanyaan baru terhadap Mbak Asri ya, presentan kita tadi. Tapi juga bisa mempertanyakan juga, mendalami kepada dua pembahas kita. Jadi karena itu ketiga-tiganya hadir bersama kita, Mbak Asri sendiri yang tadi sudah presentasi, tapi juga kita akan diperkaya oleh dua orang pembahas yang luar biasa. Satu adalah Ibu Yuliana, beliau ini dosen senior dan juga ketua program studi PPG ya di Universitas Sanata Dharma Jogja. Dan satu lagi adalah Mbak Dita Tuti Saraswati, beliau ini adalah founders dan juga kalau saya istilahnya bukan koordinator, tadi pemimpin ya Mbak Dita ini dari Gernas Tastaka ya, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika ya, yang sekarang sudah dilebarkan menjadi buta bahasa juga ya Bu Putih ya. Baca. Jadi udah diperkaya sekarang. Jadi literasi dulu numerasi masuknya, sekarang udah masuk juga literasi. Baik, kita mulai pembahasan pertama dari Ibu Yuliana ya. Kepada Bu Yuliana kami persilakan waktu 15 menit. Silakan teman-teman mengisi lebih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dipilih oleh tim Semeru. Kami persilakan pada Ibu Yuliana. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Moderator, Profesor Dr. Fasli Jalal. Yang terhormat, Direktur The Semeru Research Institute, Ibu Wijayanti Istioso, yang saya hormati, Wakil Ketua Program RISE di Indonesia, para narasumber, pembahas, para undangan, dan Bapak Ibu peserta diskusi pendidikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RISE yang telah berkenan mengundang saya untuk membahas hasil studi tentang program PPG yang dilakukan oleh Ibu Asri Yusrina, peneliti program RISE di Indonesia. Mohon izin, saya akan berbagi layar. Bapak dan Ibu, topik yang diberikan kepada saya rumuskan kembali dengan judul merefleksi upaya membekali guru muda agar lebih kompeten mengajar. Refleksi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam setiap kehidupan manusia, termasuk dalam pendidikan, pembelajaran, maupun dalam penelitian, dan lain sebagainya. Dalam refleksi, semua pengalaman, semua kegiatan, dan hasil itu dimaknai kembali, diendapkan sebagai sesuatu sehingga menjadi berguna bagi upaya pengembangan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu, rancangan pembahasan siang hari ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama,
pengantar, saya akan memberikan gambaran singkat tentang disrupsi edukasi, rekalibrasi edukasi, guru transformatif, TIPEK, dan literasi digital. Yang kedua, saya akan memberikan tanggapan atas studi RISE terkait dengan program PPG. Dan yang ketiga, sebagai implikasi dari riset yang dilakukan oleh RISE, kami memberikan added value untuk pengembangan program PPG. Yang terakhir adalah catatan penutup. Nah, kita mulai pengantar yang pertama, itu tentang pendidikan dan teknologi. Sebagaimana yang sudah Bapak Ibu pahami bersama bahwa era disrupsi itu telah berdampak luar biasa dalam berbagai ranah kehidupan, ya, seperti perubahan dalam bidang politik, sosial, bisnis, dan teknologi. Nah, dari semua itu, bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, juga berubah secara amat signifikan. Nah, dampak dari perubahan ini akan menuntun kita sebagai penyelenggara pendidikan, pengamat pendidikan, atau juga perancang pendidikan untuk senantiasa menyelaraskan dengan perubahan zaman yang semakin cepat, terutama dipengaruhi oleh teknologi informasi. Nah, perubahan yang cepat memberikan dampak pada berbagai bidang tadi, juga menuntut untuk kalibrasi ulang. Dampak dari perubahan itu, ya, kita perlu menimbang ulang, menerah ulang, mengkaji ulang hal-hal yang terkait dengan bidang pendidikan. Misalnya model-model pembelajaran perlu ditera ulang, perlu dikaji ulang. Demikian juga dengan struktur dan substansi kurikulum, evaluasi pembelajaran, proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Rekalibrasi ini perlu dilakukan pada semua komponen, termasuk peran guru dalam pendidikan. Yang ingin kami sampaikan berikutnya adalah peran guru di dalam pendidikan. Guru masa kini harus memiliki peran transformatif dan jiwa guru. Bapak Ibu mungkin perlu disadari ya bahwa tidak banyak guru yang memiliki jiwa guru, yang memiliki panggilan jiwa sebagai guru. Beberapa, mungkin ini juga menarik untuk diteliti ya, beberapa hasil dari kuesioner ketika mereka ditanya kapan motivasi mereka muncul ya untuk menjadi guru, rata-rata ketika mereka menempuh pendidikan tinggi. Dan sangat sedikit yang mengungkapkan bahwa motivasi menjadi guru itu muncul sejak dini atau sejak di sekolah dasar. Nah, tantangan guru masa depan atau peran guru masa depan adalah harus menganggap bahwa proses pembelajaran itu adalah sebuah tantangan. Nah, seorang guru atau para guru ya yang melihat bahwa pembelajaran adalah sebuah tantangan, teaching is a challenge, dia akan terus belajar dan mengupayakan proses pembelajaran sebaik-baiknya, akan memperbaiki proses pembelajaran dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Nah, peran ini penting dimiliki oleh seorang guru. Hanya guru yang punya panggilan jiwa, ya, ciri-ciri guru transformatif ini akan muncul. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya dari gambar ini, termasuk yang disampaikan oleh
Pater Sastro Pratejo dalam bukunya yang berjudul Pendidikan sebagai Humanisasi, yang memberikan penekanan atau memberikan gambaran peran guru transformatif. Ya, Bapak Ibu nanti bisa memperdalam lebih lanjut karena waktu kita juga sangat terbatas. Ya. Nah, guru yang transformatif ini akan terus-menerus mengembangkan diri, berusaha untuk menguasai, baik itu penguasaan di bidang ilmunya, juga penguasaan pedagogi atau bagaimana caranya mengajar dengan karakteristik keilmuan yang berbeda-beda. Nah, pada era sekarang tentu tidak lepas bagaimana teknologi itu diintegrasikan. Dua hal yang saya lihat menjadi tantangan guru, yaitu penguasaan TIPEK dan kompetensi literasi digital. Guru bukan sekadar bisa menggunakan teknologi, tetapi bagaimana mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Ini adalah sebuah tantangan. Dan yang berikutnya, selain tantangan penguasaan TIPEK, guru juga harus menguasai atau memahami literasi digital dengan baik. Ya, dengan penguasaan literasi digital, guru bisa berbuat banyak hal, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bisa juga melakukan hal-hal yang kreatif, ya, mampu membuat kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna. Ya, literasi tidak hanya dibatasi pada literasi teknologi informasi, tetapi juga teknologi baca tulis, teknologi numerik. Nah, ini semua perlu dikuasai. Guru yang menguasai TIPEK dan juga literasi digital, tentu dia akan bisa mendampingi anak-anaknya dengan sangat baik. Dan mereka akan dibimbing, mereka akan didampingi, ya, mereka akan dimotivasi sehingga menjadi lulusan-lulusan yang memiliki literasi teknologi informasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya ingin menyampaikan hasil dari studi RISE. Ada 3 temuan yang disampaikan kepada saya. Yang pertama adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan content knowledge dan pedagogical content knowledge dalam numerasi dan literasi guru lulusan PPG dengan guru yang tidak mengikuti PPG. Respon saya adalah dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari hasil kajian tersebut, tentu menjadi refleksi bagi program PPG untuk meningkatkan kemampuan content knowledge dan pedagogical content knowledge bagi para peserta program PPG. Semestinya mereka lebih tinggi kemampuannya, karena secara khusus TIPEK telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Program PPG seperti yang dilaksanakan di Universitas Sanata Dharma, ini hanya sekedar contoh karena saya mendampingi teman-teman guru dari pendidikan sekolah dasar untuk mendampingi para mahasiswa PPG prajabatan. Ya, mereka dilatih TIPEK. Ya, dengan harapan ke depan akan jadi lebih unggul dalam kompetensi TIPEK dibandingkan guru yang tidak mengikuti PPG. Nah, apa yang dilakukan di Sanata Dharma ini sebetulnya juga selaras apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Driarkara sebagai pendiri Universitas Sanata Dharma yang memberi arti pendidikan sebagai wahana memanusiakan manusia muda, menuntun penyelenggaraan pendidikan di USD kepada teman-teman ya yang
terlibat dalam PPG Prajabatan agar mereka, para mahasiswa itu menjadi tangguh dalam hal integrasi content knowledge dan pedagogical content knowledge. Ya, dalam hal ini proses pembelajaran harus sesuai dengan tuntutan zamannya. Jadi kalau anak-anak yang kita dampingi sekarang ini ya sangat familiar dengan teknologi informasi, ya kita harus mendampingi mereka untuk menjadi manusia muda yang lebih bermartabat, ya, menguasai berbagai macam ya ilmu dan juga memiliki keseimbangan antara pengetahuan dan juga karakter. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua atau temuan kedua yang disampaikan, terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan literasi murid yang diajar oleh guru lulusan PPG dengan murid yang diajar oleh guru yang tidak mengikuti PPG. Namun, hasil tersebut menjadi tidak signifikan ketika latar belakang sosial ekonomi siswa atau peserta didik disertakan dalam analisis. Ya. Respon terhadap temuan yang kedua, kemampuan siswa dalam berliterasi numerik, literasi digital, literasi baca tulis dan lain-lain ini menjadi lebih ya ketika diajar oleh para guru lulusan PPG. Ya, karena mereka dikenalkan dengan baik dalam proses pembelajaran di program PPG, khususnya di Sanata Dharma. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Dengan sendirinya, ketika mengajar kepada anak-anak berbagai macam literasi yang mereka peroleh ketika studi di program PPDG itu akan ditularkan kepada anak-anak didik yang mereka dampingi. Hal ini menyiratkan betapa sangat perlunya kemampuan literasi digelorakan di program PPG seluruh Indonesia. Kedepan diharapkan para lulusan program PPG akan menjadi semakin ramah teknologi digital, ramah literasi numerasinya, dan ramah pula pada literasi baca tulis. Nah, program PPG Universitas Sanata Dharma sangat memberikan perhatian pada literasi-literasi ini. Bahkan mereka dilatih untuk menjadi ramah literasi ilmiah dengan membiasakan diri menulis narasi refleksi yang diantologikan menjadi buku yang ber-ISBN. Mohon maaf, melakukan refleksi itu bukan sesuatu yang mudah karena mereka pada umumnya tidak terbiasa untuk melakukan refleksi. Ini juga sebuah tantangan untuk mendampingi mereka. Tolong waktunya Bu Ili, 3 menit lagi. Baik Pak. Lalu yang kedua, mereka juga dituntut untuk mampu menulis karya ilmiah berupa artikel jurnal. Dan yang ketiga, temuan tentang perbedaan yang tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar numerasi murid yang diajar oleh guru PPG dan murid yang diajar oleh guru yang tidak mengikuti PPG. Fakta ini menjadikan refleksi bagi penyelenggara program PPG. Hasil dari pendidikan PPG seharusnya menghasilkan hasil belajar numerasi yang jauh lebih tinggi. Kemampuan literasi para mahasiswa harus dijadikan perhatian bagi para penyelenggara program PPG. Nah, oleh karena itu sangat penting program PPG meningkatkan perhatiannya pada literasi numerik pada murid yang akan mendampingi dalam proses pembelajaran. Nah, sebagai added value kurikulum PPG, kami menyampaikan 3 hal. Kurikulum PPG perlu memadukan aspek-aspek tuntutan abad 21, yaitu pedagogical dan technological content knowledge, aspek literasi sebagai tuntutan kebutuhan global yang dilanjutkan dengan proses penjaminan mutu yang benar-benar bermutu tinggi. Yang kedua, kurikulum PPG perlu meramu nilai-nilai karakter sebagai hidden kurikulum yang diimplementasikan dan dijamin implementasinya
secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, kurikulum PPG perlu menginklusikan kegiatan-kegiatan kokurikuler seperti penulisan artikel jurnal dan penulisan buku ajar. Nah, catatan penutup saya kira cukup. Ada 3 hal yang bisa sampaikan dan Bapak Ibu bisa mencermati. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Ibu Yuli. Nanti akan kita lebarkan dalam dialog ya. Kita lanjut dulu kepada Ibu Putih ya, Ibu Dita Putih Saraswati. Kami persilakan, 15 menit. Selamat siang. Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sedang dalam proses. Ya, silakan. Saya akan menanggapi, terima kasih teman-teman, saya akan menanggapi hasil studi penelitiannya RISE secara umum, tetapi setelah itu saya akan, kebetulan memang saya diminta untuk bercerita tentang sharing pengalamannya Gernas Sastaka dalam meningkatkan kompetensi guru gitu ya, yang mungkin bisa dijadikan pembanding gitu ya terkait PPG prajabatan gitu ya. Tapi memang perlu diingat bahwa ini 2 hal yang berbeda. PPG adalah pendidikan profesi yang berjalan selama 1 tahun, sedangkan yang kami lakukan adalah sebuah gerakan dengan jangka waktu yang tentu saja lebih pendek gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Nah, saya untuk tanggapan secara umum, saya akan memberikan beberapa tanggapan secara umum saja terhadap studinya, baik studinya Mbak Astri dan tadi studi satu lagi yang tentang pengalaman guru muda ya, tapi saya akan share sedikit tentang itu. Jadi menurut saya salah satu hal yang paling menarik ya dari bukan cuma temuannya, tapi faktanya adalah peserta PPG Prajabatan adalah lulusan terbaik dari LPTK, dan di dalam studi ini itu adalah teman-teman yang dari LPTK yang ada di Pulau Jawa, yang bisa jadi ada kemungkinan kondisinya jauh lebih baik dalam fasilitas dan sebagainya gitu ya dari berbagai tempat lain gitu ya. Nah, itu buat saya adalah hal yang sangat menarik. Jadi ketika misalnya ada, bahkan kalaupun ada perbedaan gitu ya, seandainya hasil studinya ada perbedaan gitu ya, misalnya dengan pedagogical content knowledge yang ikut PPG Prajabatan ataupun tidak, buat saya itu tidak akan mengherankan gitu ya. Dan ternyata hasilnya malah adalah tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dalam hal itu. Nah, kedua yang menjadi pertanyaan saya gitu, kebetulan saya juga mengajar di LPTK, jadi saya senantiasa bertanya gitu ya, apakah tujuan PPG Prajabatan ini dan perbedaannya ya dengan pendidikan yang terjadi di LPTK. Jadi ini kan artinya adalah lulusan LPTK yang mengikuti pendidikan di LPTK selama 4 tahun, lalu masuk lagi ke pendidikan profesi 1 tahun, mungkin seperti halnya dokter atau mungkin seperti halnya psikolog atau yang lain-lain gitu ya, mungkin profesi lain ada yang seperti itu juga ya, akuntansi gitu ya. Nah, menurut saya 1 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi, ini ada yang double tulisannya, mohon maaf. Dan dalam waktu 1 tahun itu seharusnya banyak sekali proses pembelajaran bermakna yang seharusnya bisa terjadi. Mohon maaf bahasanya agak ini kurang tepat tulisannya, tapi begitu ya. Nah, cuman mungkin sayangnya karena memang ini adalah studi kuantitatif ya, jadi kita tidak benar-benar bisa tahu gitu apa yang terjadi dalam PPG Prajabatan khususnya yang ada di dalam studi ini. Saya dengar teman-teman Semeru masih mengolahnya, jadi saya sangat menanti-nanti gitu hasil studinya gitu ya. Nah, apabila PPG Prajabatan dianggap pendidikan profesi, jadi menurut saya dan tadi juga menarik tidak sempat keluar gitu ya dari studi, bahkan dari studi guru muda tentang apa yang dimaksud guru yang ideal. Jadi itu menurut saya salah satu keterampilan yang paling penting itu adalah keterampilan untuk mengambil keputusan termasuk dalam situasi sulit berdasarkan ilmu profesinya gitu ya, dan juga mungkin berdasarkan refleksi terhadap praksis. Dan tadi sharing sebelumnya juga membahas pentingnya refleksi gitu ya, sehingga itu juga masuk di dalam tools untuk mengambil keputusan, tapi ada juga berbagai tools yang lain gitu ya. Dan dalam konteks ini ketika itu merupakan pendidikan profesi gitu ya, mungkin bimbingan yang sportif dari guru yang lebih berpengalaman
atau terampil bisa menjadi kunci gitu ya. Tadi saya membahas dengan teman-teman saya gitu ya, tidak ada calon dokter yang masuk ke dalam menjadi dokter dan menganggap profesinya akan menjadi hal yang mudah gitu ya. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi hal yang sulit. Sulit itu sulit secara keilmuan mungkin, sulit secara emosional dan sebagainya. Tetapi karena profesi tersebut memang kita tahu untuk menjadi seorang dokter itu sangat sulit gitu. Jadi memang perlu proses pendidikan yang sangat serius. Nah, saya akan ceritakan sedikit gitu ya. Ini adalah salah satu kerangka yang sangat mempengaruhi saya dalam mendesain proses belajar baik di LPTK maupun di Gernas Sasaka. Jadi diambil dari bukunya Sharon Feynman-Nemser yang diambil yang berjudul Teachers as Learners. Dan ini sebenarnya nggak kaku ya, ini berdasarkan hasil studinya beliau, dan beliau mengatakan di dalam bukunya bahwa ini tuh masih bisa didialogkan, artinya masih bisa dikembangkan. Kebetulan konteksnya mungkin di Amerika Serikat ya, kebetulan. Nah, Nemser mengatakan bahwa proses menjadi guru ya, belajar bagaimana mengajar atau belajar menjadi guru itu adalah proses yang terjadi di dalam kontinum gitu ya. Dan dia mencoba mengklasifikasi gitu ya, tahapan-tahapan yang harusnya dilalui oleh guru baik saat menjadi pre-service, saat induksi itu artinya masih baru menjadi guru 5 tahun pertama gitu ya. Dan saat udah lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman tuh bisa kurang atau lebih dari 5 tahun, tapi biasanya itu adalah situasi saat guru sudah sangat nyaman dengan kelasnya, sudah kayak udah ketemu polanya dan sebagainya. Nah, menurut saya tidak tahu nih apa yang terjadi di dalam PPG Prajabatan. Apakah mengulang apa yang terjadi di pre-service atau masuk ke tahapan yang memang udah lebih sifatnya adalah pengenalan profesi gitu ya. Nah, di dalam pre-service ada beberapa central task kalau menurut Feynman-Nemser, yaitu tugas-tugas yang harus dilalui oleh si calon guru. Dan yang paling utama adalah yang disebut examining beliefs critically in relation to the vision of good teaching. Jadi mengajar yang baik itu seperti apa sih dalam otaknya dia gitu ya. Belief saya selama ini seperti apa dan saya harus mengkritisi itu gitu ya. Apakah ada yang perlu saya kritisi? Kedua adalah mengembangkan subject matter atau mengembangkan kemampuan terkait bidang studi yang nanti akan menjadi bidang studi yang akan mungkin akan diajarkan. Jadi kalau di dalam konteks guru SD memang sedikit-sedikit tentang berbagai mata pelajaran gitu ya. Nah, Feynman-Nemser mengatakan bahwa itu bukan berarti harus tahu semua fakta-fakta di dalam bidang yang akan diajarkan, misalnya matematika dan bahasa Indonesia, tetapi tahu struktur besar bidang tersebut, tahu cara berpikir di dalam bidang tersebut, dan sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya gitu ya, mengembangkan pemahaman tentang apa itu belajar, pembelajar, isu-isu tentang keragaman belajar siswa, terus mengembangkan apa yang disebut beginning repertoire atau yang disebut kalau dalam bahasa saya tuh kayak clipping di otak, kalau saya mau belajar tentang project based learning, saya ke sini. Kalau saya mau belajar tentang reflective practices, saya ke sini. Kalau saya mau belajar ini, seperti ini. Jadi kayak sedikit-sedikit dari berbagai praktik baik yang ada ya, dan proses itu bisa dilakukan dengan mengobservasi guru lain, dengan mempelajari contoh-contoh yang beredar gitu dan sebagainya. Lalu mengembangkan tools dan disposisi untuk mempelajari mengajar. Tools itu bukan sekedar PTK misalnya, atau bukan sekedar penelitian, tapi kemampuan berpikir analitis, kemampuan membandingkan dan sebagainya. Nah, ini seharusnya terjadi di proses LK gitu ya. Pas masuk ke tahap induksi itu baru masuk ke tahap yang lebih lanjut, yaitu misalnya mempelajari konteks sekolah dan sebagainya. Mulai belajar desain program gitu ya, program pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan konteks gitu ya. Belajar caranya membuat kelas yang nyaman gitu ya, komunitas belajar yang nyaman di kelas, mencobakan apa yang berbagai praktik baik yang dulu kita ketahui tapi dicobakan dan diterapkan gitu, dan kemudian mengembangkan identitas profesional gitu. Saya mau menjadi guru yang seperti apa, yang menurut saya memang tidak ada kebenaran mutlak tentang itu. Di tingkat lebih lanjut memperdalam ilmu pengetahuan gitu ya, yang berhubungan dengan bidangnya. Mungkin di situ kalau dia guru matematika dipertemukan dengan matematikawan, udah mulai diperdalam gitu dan sebagainya, atau macam-macam. Juga ada leadership dan sebagainya. Nah, saya mengerti di dalam konteks Indonesia, situasi kita tidak ideal.
gitu ya. Untuk bisa membayangkan bahwa pendidikan guru bisa terjadi di dalam kontinum seperti ini itu pasti sangat berat gitu ya. Nah, kami di Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika itu menggunakan asumsi bahwa kita harus mulai lagi dari dasar, yaitu dengan apa yang seharusnya terjadi di pre-service teaching. Dan kami fokus hanya di nomor 1 dan 2, examining beliefs critically in relation to the vision of good teaching dan develop subject matter knowledge for teaching. Idealnya kami tidak perlu melakukannya, tapi maksudnya harusnya di LPTK terjadi, tetapi kami akhirnya kembali lagi ke dua hal yang paling dasar ini. Yang lain-lain enggak, karena tidak sanggup aja, tidak punya tenaga untuk melakukannya. Jadi kami fokus di dua ini, dan saya akan share sedikit beberapa strategi kami, baik strategi dalam tataran mikro, dalam artian mikronya, maupun strategi dalam tataran makro, yang sifatnya adalah strategis yang lebih besar gitu. Ini sederhana saja ya, saya cerita sedikit. Gernas Tastaka itu salah satu kegiatan mendasarnya hanya training, hanya 6 hari gitu ya, yang tentu saja tidak cukup. Jadi buat kami 1 tahun itu kemewahan gitu ya. Kami tidak punya tenaga untuk menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa. Nah, hal yang pertama adalah kami biasanya di kegiatan kami selalu mengajak para guru untuk mempertanyakan kembali apa sih yang dimaksud good teaching, khususnya kalau di Gernas Tastaka dalam konteks matematika. Jadi biasanya para guru akan menuliskan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika mereka belajar matematika. Dan ini beberapa hasilnya ya. Bayangkan ya, guru SD mengatakan pernah dipukul waktu kelas 5 karena tidak memahami materi perkalian bersusun gitu ya. Ketika ditanya pengalaman menyenangkan, ada yang menulis dulu tidak tuh, ada. zaman dulu tuh gurunya galak-galak. Iya, galak-galak, betul. Dan sebagainya, gurunya galak, terus dan sebagainya. Jadi kenyataannya di dalam saat proses ini beberapa guru itu gemeter saat cerita, gemeter, dan bahkan pernah ada yang bilang gini, ini kepala saya nih, lihat nih, luka ini karena saya dipukul guru matematika saya. Bayangkan, jadi nggak mungkin masuk ke konten gitu kan, tanpa kita membahas hal ini. Tapi ada juga yang merefleksikan, mereka semua juga menuliskan pengalaman yang menyenangkan, jadi dua-duanya ya. Misalnya senang menggunakan benda-benda yang nyata, terus ada yang senang karena dia kebetulan pintar menghafal gitu ya. Dan kalau itu dia dianggap pintar ya, senang kan dianggap pintar gitu ya. Dan ada yang menggunakan alat bantu dan sebagainya. Nah, lalu kami lanjut masuk sangat serius juga di hal ini gitu ya. Biasanya kami kemudian membahas, benar-benar membahas tujuan belajar siswa di matematika di SD itu apa. Nggak sekedar menghitung, nggak sekedar bisa ngerjain soal, tetapi juga bisa bernalar, menemukan pola, dan sebagainya. Dan kami serius di sini. Salah satu referensi yang kami gunakan adalah bukunya Paul Lockhart, A Mathematician's Lament, yang mengatakan harusnya ya di kelas matematika itu ada matematikanya gitu. Ada proses bernalarnya, ada proses berpikirnya. Dan rumus tidak datang dari langit gitu ya. Kami tidak menggunakan hal yang kami kembangkan sendiri terus terang. Kami hanya mengambil dari studi-studi atau riset-riset yang ada. Misalnya kami menggunakan standar proses yang dikembangkan oleh NCTM tahun 2000, National Council of Teachers of Mathematics, tentang beberapa proses yang harusnya ada di kelas matematika, pemecahan masalah, penalaran, pembuktian, representasi, koneksi, komunikasi. Kami mempelajari gagasannya Brunner yang diadopsi oleh seorang pendidik matematika di Singapura tentang pendekatan konkret gambar abstrak. Kami menulis buku teori tentang itu. Jadi ini hanya buku teori untuk training kami jadi training kami 6 pertemuan, ini hanya buku untuk pertemuan pertama. Dan ini teorinya ya, bukan yang praktisnya. Karena kami percaya bahwa yang namanya guru, kalau kita menganggap guru adalah profesi, maka guru itu harus ada perpaduan antara teori dan praktik. Jadi juga nggak bisa praktik aja, nggak bisa teori saja. Jadi dua-duanya harus terus berdialog. Nah, di dalam prosesnya kami menggunakan hal-hal tersebut gitu untuk membantu, bukan membantu ya tepatnya, tapi mengajak teman-teman guru belajar kembali subject matter knowledge for teaching. Jadi kalau menurut Nemser nih yang kedua nih di pre-service, tahapan pre-service sebenarnya, dan waktunya sangat pendek. Jadi sebenarnya bisa dibilang cukup padat gitu ya. Di pertemuan pertama kami mempelajari prinsip-prinsip yang ini. Lalu kami review kembali bilangan, geometri, pengukuran, probabilitas, dan statistika terkait subject matter-nya. Kami pengen banget ada aljabar gitu ya, tapi kebetulan belum sempat mendesainnya, jadi mungkin itu nanti bonus gitu. Dan terakhir kami membahas asesmen di kelas matematika. Kalau ini nggak termasuk di dalam subject matter knowledge ini ya. Nah, 3 menit saya lagi. mau
Waduh, Mbak Putih. ya nggak apa-apa. Di sini nanti kami review itu hal-hal yang pentingnya diantaranya kalau bilangan to number sense dan sebagainya. Nah, developing subject matter, kami tuh prinsipnya gini, esensinya duluan, detailnya belakangan. Jadi ini kami bahas inti-intinya. Jadi kalau bilangan misalnya kami membahas apa itu number sense, bagaimana praktiknya. Geometri, apa itu spatial thinking, apa itu praktiknya dan sebagainya. Nah, developing subject knowledge untuk pengembangan yang lebih lanjut, kami membuat dialog-dialog, mempertemukan misalnya guru SD, matematikawan, pendidik di bidang matematika gitu, untuk membahas konten-konten matematika yang lebih spesifik. Misalnya ini ada di YouTube kami ada tentang nilai tempat, ini 2 jam, hanya membahas nilai tempat saja. Juga ada kepekaan bilangan, juga 2 jam itu hanya membahas kepekaan bilangan saja gitu ya, dan sebagainya. Nah, kami juga mengajak guru berbagi dan berkolaborasi. Jadi biasanya mereka harus bekerja sama, berbagi lagi dengan guru lain. Lalu tapi di dalam saat mereka mempersiapkan ketika mau berbagi lain itu kami menyiapkan jasa coaching ya. Jadi kami mendampingi siap untuk ditanyakan kapan saja. Nah, ini juga bagus karena ada pandemi, jadi bisa lintas daerah gitu ya. Kebetulan jadi misalnya yang kanan ini teman-teman Bumin dari Mas Sohi mengajar teman-teman di Depok gitu ya, dan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain untuk berbagi dengan yang lain. Kalau kiri sebelum pandemi di Jonggol, yang di tengah ini di Batam, dekat Batam ada pulau, teman-teman guru menghidupkan KKG yang ada di sana. Nah, kami juga sudah mulai masuk melibatkan mahasiswa LPTK kami karena kami tahu sangat penting. Jadi misalnya waktu itu teman-teman mahasiswa dari ITSNU mengikuti kegiatan kami belajar bersama guru, lalu kami mulai mengembangkan program di mana mahasiswa LPTK dari berbagai daerah itu kami satukan, kami berikan trainingnya, lalu mereka dilibatkan sebagai asisten dan kofasilitator kami setiap kali kami ada kegiatan. Baik. Ya, dan sebagainya seperti itu. Ya, pas sekali. Terima kasih Pak Fasli. Terima kasih Bu Putih. Sama-sama. Bukan main ya. Baik rekan-rekan sekalian, ini panitia sudah memberikan ke saya beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan awal yang saya kira perlu kita minta jawabannya kepada Bu Asri nanti ya, karena ini banyak berhubungan dengan metodologi ya. Karena pertama pertanyaannya, kenapa 7 LPTK di Jawa saja? Yang ini pertanyaan dari Ibu Indah ya, Ibu Indah Safira dari Bank Dunia saya kira ini ya. Apa yang menjadi dasar bahwa RAIS hanya LPTK di Pulau Jawa? Dan kemudian menurut Pak Buki Setiawan pertanyakan apakah robust ini hasil bahwa PPG prajabatan tidak menghasilkan manfaat ya kan, dan itu kan sebuah call yang sangat besar ya. Sementara Ibu Dita tadi menunjukkan bahwa 6 hari saja dengan segala kecanggihannya bisa melahirkan suatu, padahal PPG cukup lama ya 1 tahun. Nah karena itu kita minta dulu kepada Ibu Riri, Bu Asri, gimana Bu menjelaskan antara pilihan jumlah LPTK, kenapa di Jawa, dan robustness daripada hasil ini, dan kira-kira ada enggak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil ini. Silakan Bu Riri dulu. Bu Riri masih bersama kita? Ya, silakan. Terima kasih Pak Fasli. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, mengenai metode pemilihan sampel LPTK. Sebenarnya untuk 7 LPTK sampel di Pulau Jawa ini pemilihannya kami lakukan secara purposif, terutamanya karena studi ini kan studi longitudinal ya. Kami memilih LPTK di Pulau Jawa utamanya karena kami akan mengunjungi mereka di sekolah, dan hal itu tentunya akan berpengaruh ke keterbatasan logistik survei. Dari 199 guru ini kami harus mengunjungi 67 kabupaten kota yang tersebar di Pulau Jawa. Jadi memang limitasinya adalah keterkaitannya dengan logistik survei, sehingga mudah untuk mengunjungi guru-guru selama mereka masih ada di Pulau Jawa. Ada kombinasi negeri dan swasta, kemudian akreditasi institusinya A atau B, gimana Bu? Ya, karena kan kami mengambil LPTK yang terpilih untuk
melakukan PPG atau menyelenggarakan PPG prajabatan ya Pak. Nah, LPTK yang terpilih menyelenggarakan PPG prajabatan itu kan terbatas dipilih oleh Kemendikbud. Jadi mungkin dari sekitar 470 LPTK hanya pada tahun 2018 hanya 23 LPTK yang terpilih untuk melakukan PPG prajabatan PGSD. Untuk mengontrol karakteristik antara guru PPG dan guru yang non PPG, kami mengambil yang lulusan S1-nya dari LPTK yang sama, karena LPTK yang terpilih adalah LPTK yang melakukan PPG prajabatan. Jadi mereka adalah LPTK yang akreditasinya A dan B dan memang sudah bagus. Dari hasil penelitian ini sebenarnya bisa dilihat bahwa lulusan S1 dari LPTK sampel ini kan sebenarnya mungkin sudah bagus ya, sehingga ketika PPG diberikan atau diikuti oleh mereka yang menerima, mungkin nilai tambahnya tidak sebesar kalau yang mengikuti PPG adalah dari LPTK sampel. Jadi itu bisa jadi ada hal seperti itu. Itu terkait dalam konteks hasil belajar murid yang dari guru-guru yang diajar oleh guru yang lulusan PPG ini dibandingkan dengan hasil belajar lain yang diperoleh walaupun tidak apple to apple, tapi kira-kira memang hasil belajar mereka itu jauh lebih tinggi sehingga walaupun tidak banyak perubahan tapi mereka itu sudah menghasilkan hasil belajar yang tinggi. Apakah itu bisa menjelaskan? Ya, kalau dilihat secara grafis ataupun data-data ya Pak, secara data point itu memang hasil belajar nilai tes guru, kemudian hasil belajar murid dari guru PPG itu sebenarnya lebih tinggi, tapi ketika dilakukan estimasi secara statistik hal itu tidak terjadi. Jadi mungkin saja ada faktor lain yang menyebabkan adanya dari data ya terlihat bahwa seolah-olah guru-guru PPG nilai-nilainya untuk konten knowledge dan pedagogical content knowledge lebih tinggi, kemudian hasil belajar muridnya lebih tinggi. Tapi secara statistik setelah mengontrol data-data yang bisa kami observasi seperti karakteristik murid yang tinggal di hunian yang relatif layak, kemudian pendidikan orang tuanya, nah itu ternyata karakteristik murid untuk hasil belajarnya, maksudnya karakteristik murid itu lebih berdampak. Oke, baik, nampaknya Mbak Riri terfreeze ini. Bagaimana Bu Yuli? Apakah dari pandangan sebagai yang mengelola PPG, apakah Ya, hasil ini Bu Riri udah bisa kembali? Baik, kita kembali ke Bu Yuli dulu. Nanti kita balik lagi kepada Bu Riri. Gimana Bu Yuli? Ini kan challenge juga bagi LPTK ya. Saya tidak tahu apakah LPTK Sanata Dharma termasuk yang menjadi sampel apa tidak ya. Tapi dari Ibu menjelaskan tadi rasanya kan kurikulumnya sudah TPAC dilakukan, transformatif ya dan reflektif. Tapi kalau kita ambil ini generalisasi dari LPTK pelaksana PPG di Pulau Jawa, bagaimana menurut Bu Yuli? Baik, Prof. Jala. Saya akan menanggapi langsung, boleh dengan pertanyaan langsung. Pak Bukit Setiawan terkait dengan refleksi dan rekomendasi untuk perbaikan pendidikan guru. Ya, begini Pak. Memang penelitian yang dilakukan RISE itu memberikan balikan ya kepada kami, itu bagus untuk refleksi, tetapi kami ingin memberikan ya sebuah catatan bahwa program pendidikan guru ini harus bisa membangun jiwa guru. Nah, kalau jiwa guru itu terbangun ya pada peserta PPG, maka mereka akan menjadi guru-guru yang mau mengembangkan diri sepanjang hayat atau lifelong learners. Dan membangun jiwa guru ini bukan
sesuatu yang mudah, semacam membalik telapak tangan atau dalam waktu Sabtu Minggu ya. Kalau memberikan keterampilan mungkin bisa, tetapi untuk membangun jiwa guru yang sungguh-sungguh tangguh ini perlu waktu yang panjang ya. Jadi itu refleksi kami. Kemudian rekomendasinya bahwa aspek pedagogi pada TIPEK ini harus diberi perhatian ekstra dalam pembelajaran di prodi PPG. Teknologi memang penting, tetapi tidak meninggalkan pedagogi ya. Artinya pedagogi inilah yang akan membangun jiwa guru. Saya kira itu Prof. Fasli Jala jawaban kami. Baik, kita masuk pada pertanyaan berikut dari Pak Buki. Kalau tadi ada pembandingan kepada profesi dokter ya, di mana memang mereka memang tahu bahwa mereka lulus itu walaupun sudah uji kompetensi nasional ini, jadi dimanapun mereka dididik tidak masalah, dia harus melewati sebuah filter yang sama, tapi juga mereka sadar bahwa mereka harus menjadi pemula yang meningkatkan diri. Nah, ada juga biasanya cara mereka mengumpulkan kredit dengan mengikuti puluhan lokakarya seminar yang dikasih nilai dan akumulasi dari skor itu yang memungkinkan mereka bisa dikasih izin praktek lagi. Nah, untuk Bu Dita, apakah pola untuk membuat ada dorongan atau insentif atau apalah ya upaya untuk membuat guru itu sadar bahwa dia harus meningkatkan diri terus? Dan apa kira-kira selain dari PPG yang melahirkan gaji ganda ini, ada enggak dari pengalaman Ibu yang langsung tanpa ada insentif-insentif memberikan motivasi dan kompetensi dan juga jaringan kemitraan pada guru yang membuat mereka memang akhirnya mau belajar dan berhasil menunjukkan hasil proses pelatihan itu? Gimana Bu Putih? Pak Fasli, kalau bagaimana, jadi mungkin memang di dalam konteks profesi guru menurut saya kami masih perlu banyak belajar gitu ya dari profesi-profesi lainnya gitu, karena masih banyak ya, maksudnya masuk ketika guru memperoleh sertifikat guru, apakah itu berarti mereka benar-benar menguasai beberapa kompetensi dasar yang diperlukan untuk menjadi guru ya, guru pemula khususnya gitu kan, itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, tapi bagaimana nih caranya di dalam konteks Indonesia? Salah satu yang paling utama tuh sebenarnya proses di LPTK memang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi beberapa proses mungkin harus digeser di LPTK yang waktunya sebenarnya lebih lama kan. 4 tahun gitu ya, itu satu dulu gitu ya. Jadi setelah lulus LPTK mungkin kalau dokter harus ikut profesi dulu, LPTK sebenarnya menurut saya apabila prosesnya terjadi dengan baik itu lulusannya harusnya siap menjadi guru pemula, guru-guru yang baru. Nah di dalam proses itu mungkin pendidikan profesinya bisa beragam bentuk gitu ya, tapi memang saya rasa dan berdasarkan studi ya, mungkin salah satu yang menarik adalah buku Professional Capital-nya Andy Hargreaves itu. Untuk guru punya dorongan untuk terus belajar lagi dan kapasitasnya bisa terus meningkat, menurut dia guru tuh harus punya yang disebut professional capital yang terdiri dari 3 hal gitu. Secara individu memang baik gitu ya, artinya memang suka belajar, memang punya potensi di dalam diri, tapi dia juga harus punya social capital yang bagus. Dan tadi sebenarnya terbahas oleh studi Rice yang kedua tadi, yang dari pengalaman-pengalaman guru. Jadi lingkungan tempat si guru bekerja itu memang seharusnya cukup suportif gitu ya untuk mendorong si guru untuk berkembang gitu ya, sehingga akhirnya dia punya yang dinamakan decisional capital, modal untuk mengambil keputusan profesional, karena dia punya lingkungan sesama profesi yang kuat, tapi dia juga punya keilmuannya secara pribadi, dia juga cukup kuat. Nah, bagaimana nih membangun lingkungan itu ya? Menurut saya sih ada berbagai cara ya, kalaupun nggak bisa langsung per sekolah dengan berbagai jaringan yang ada itu bisa gitu. Saya mau tambahkan sedikit Pak Fasli, jadi dari studinya yang dikutip oleh Hargreaves itu, Hargreaves dan Fulan,
guru yang tadinya masuk dalam kondisi biasa-biasa saja, maksudnya bukan yang lulusan terbaik, biasa-biasa saja, ketika dia berada di lingkungan yang professional capitalnya sangat baik, itu bisa lebih baik daripada guru yang misalnya kapasitasnya sangat baik, tapi masuk ke lingkungan yang tidak seperti itu. Jadi memang itu perlu kita dorong. Kalau di Gernas Sasaka kami sih memperkuat komunitasnya aja ya, berjejaring, terus ada kegiatan-kegiatan kolaborasi. Bahkan misalnya mahasiswa harus berkolaborasi dengan guru gitu, mahasiswa LPTK harus berkolaborasi dengan guru membuat inovasi, itu ada juga prosesnya. Atau misalnya guru dari satu daerah diajak kolaborasi dengan yang lain, kolaborasinya nggak hanya dalam memberikan training, tetapi juga dalam mengembangkan bahan bersama-sama, diskusi dan sebagainya. Dan bahkan kami sangat mikirin siapa nih yang sharing lagi gitu. Jadi makin lama banyak sharing gitu. Termasuk melalui WA group dan berbagai sosial media itu Pak Fasli. Itu bisa jadi tools. Sementara dalam konteks Indonesia. Dalam pertanyaan berikut dari Bu Yuniar ini, beliau menanyakan apakah cara Gernas Sasaka memperkenalkan praktek baik untuk dipraktekkan oleh guru di kelas-kelas mereka itu betul-betul merubah kemampuan mereka pada akhirnya. Kami nggak punya penelitian yang komprehensif seperti Semeru, tapi kalau dari hasil observasi itu ya, jadi bahkan ada guru ya, karena hampir semua peserta mengatakan mereka tidak pernah belajar itu di LPTK. Jadi bukan karena kami programnya bagus mungkin, tetapi karena itu baru pertama kali dipelajari, dan seperti yang tadi kita lihat di tabelnya Sharon Feynman-Amster, itu seharusnya prosesnya tidak terjadi saat pendidikan profesi. Tetapi sebelumnya gitu. Jadi bahwa ada perubahan iya, dan bahkan beberapa peserta itu berbagi dengan guru yang lain tanpa kita minta, sehingga menghidupkan KKG yang ada di daerahnya masing-masing. Beberapa ada yang kayak gitu juga. Iya. Baik, kalau ada, ya silakan Bu Cynthia. Pak Fasli, mungkin saya ingin menanggapi Bu Yuliana dan Ibu Dita tadi mengenai jawabannya. Jadi kalau dari kami Bu, tim studi berefleksi, mungkin sebagai informasi juga hasil studi walaupun yang dipaparkan oleh Mbak Riri tadi lebih banyak sisi kuantitatifnya, tapi studinya sendiri menggunakan metode campuran. Jadi kami juga ada metode kualitatif begitu. Nah, dari hasil refleksi tim studi begitu, kami melihat bahwa kurikulum S1 dan PPG Prajabatan saat ini tidak terintegrasi begitu Bu, dan itu menjadi dilema sendiri bagi LPTK. Mungkin nanti Bu Yuli bisa menanggapi juga gitu. Jadi ada kesulitan nih buat LPTK. Sekolah itu kan sebagai pasar tenaga kerjanya lulusan kita gitu ya Bu. Nah, sementara guru lulus S1 juga ada demand gitu, harus sudah siap gitu untuk mengajar. Jadi kalau tidak siap juga LPTK salah lagi begitu ya Bu, kalau tidak mempersiapkan lulusan guru S1-nya. Nah, saat ada program PPG begitu, sekarang LPTK ada di posisi yang harus seperti apa gitu kurikulumnya. Lulus S1 harus siap mengajar, lulus PPG harus bisa apa begitu. Mungkin itu ada kebingungan tersendiri di LPTK. Saya rasa itu juga kebingungan semua pihak. Dan kurikulum selama PPG ternyata saat kami observasi banyak sekali mengulang dari apa yang sudah dipelajari di S1, sifatnya refresher. Bahkan fokus di semester 1 selama 6 bulan, bayangkan saja, saya pernah mengajar PPG, PGSD juga, itu hanya merencanakan RPP, diulang-ulang Bu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 begitu. Dan itu diputuskan oleh siapa Bu? Oleh LPTK itu sendiri atau karena adanya konsorsium penyelenggara PPG yang harus membuat kurikulum bersama? Ya. Saat itu dari Belmawa dengan LPTK-nya masing-masing. Ya, saat itu kurikulum seperti itu dari Belmawa. Mungkin Bu Yuli juga sama ya Bu. Itu ada panduan dari Belmawa seperti itu. Dan Belmawa biasanya kan mengambil dari otak-otak terbaik dari LPTK. Walaupun di LPTK sebetulnya khususnya di PGSD masing-masing LPTK punya role juga Pak, punya role juga untuk untuk memodifikasi begitu. Tapi saya rasa LPTK di sini mungkin bukan hanya pihak yang harus
bertanggung jawab gitu ya Bu, tapi LPTK sendiri punya dilema, saya rasa Bu Yuli juga merasakan itu. Jadi lulusannya baik lulusan S1 PPG sama-sama harus laku di pasaran nih sebagai tenaga kerja begitu, sehingga ada, kalau mungkin bahasanya itu piecemeal begitu Pak Fasli. Jadi ini seperti ya udah S1 lulusan kependidikan dengan PPG itu tidak ada hubungannya. Kalau sudah lulus S1 nggak masuk PPG bukan urusan pemerintah. Jadi itu juga jadi dilema sendiri begitu Pak untuk kita semua yang ada di komunitas pendidikan. Dalam forum ini ada guru besar dari UNJ nih, Profesor Ilza, yang juga banyak bermain. Gimana Profesor Ilza? Saya minta juga nanti Pak Doni, Mas Doni untuk memberikan komentar dikit yang pengalaman panjang beliau berinteraksi. Silakan dulu Prof. Ilza. Terima kasih Prof. Fasli. Menarik memang diskusi kita siang ini. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi benar adanya. Saya ingin mereview sedikit dari Bu Cynthia tadi ya. Bagaimana dilema itu terjadi antara LPTK yang mengelola program S1 dengan LPTK juga yang mengelola program PPG. Kita tahu bahwa PPG dalam konteks sekarang ini kan tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan LPTK. Oleh karena itu, kurikulumnya dibuat sedemikian rupa secara kompak agar para mahasiswa yang masuk PBG itu mendapatkan bekal yang lengkap begitu. Sementara LPTK sendiri kita sudah dari awal melakukan berbagai pembaruan tentu saja untuk memastikan bahwa lulusan LPTK itu siap terjun ke dunia kerja with or without PPG ya, karena itu ada choice yang memang dibangun. Oleh karena itu bagi yang lulusan LPTK masuk ke PPG itu pekerjaan yang bisa saja membosankan dalam tanda kutip apabila mereka tidak mendapatkan hal-hal yang baru, bisa juga jadi penguatan. Yang menarik tadi dari hasil penelitian teman-teman Semeru tentu saja menjadi refleksi untuk kita semua bahwa oh ternyata tidak ada bedanya ya begitu ya. Ada hal yang perlu kita ingat bahwa di PPG itu memang berjalan setahun, tetapi di situ kan tidak bisa memberi ruang yang lebih luas kepada mahasiswa untuk praktik mengajar. Paling-paling micro teaching, paling-paling mereka pergi ke lapangan tetapi tidak dalam konteks yang lebih luas seperti yang dilakukan oleh mahasiswa S1. Mereka di lapangan itu lebih dari 6 bulan, ada observasi dan seterusnya. Oleh karena itu bisa jadi hasilnya tidak terlalu signifikan itu, saya setuju dengan Bu Riri ya kalau tidak salah tadi. Oh ternyata memang kami sudah tahu sebelumnya, walaupun itu tidak menjadi bagian dari nilai tambah yang kami dapat dari PPG misalnya. Jadi bisa jadi. Sementara kalau kita terjun ke lapangan sebagai guru muda, tentu saja ada hidden kurikulum yang memang juga harus dipahami oleh guru muda itu. Oh ternyata dunia ini tidak seindah dalam teori yang ada di dalam kelas di PPG gitu. Jadi ada komponen lain yang memang mereka harus pelajari, bagaimana hubungan dengan orang tua, lingkungan sekolah, mitra para guru-guru yang senior dan seterusnya. Itu juga bagian dari tantangan yang dihadapi oleh guru-guru muda. Jadi saya kira melalui hasil penelitian kawan-kawan di Semeru ini menjadi refleksi untuk kita semua, termasuk juga untuk LPTK. Perlu ada integrasi, perlu ada saling menguatkan bagaimana kurikulum yang ada di program S1 dengan PPG itu bisa membantu. Tapi catatan lagi bahwa input ya di PPG dengan LPTK itu kan relatif berbeda. Jadi tidak semua lulusan LPTK itu masuk ke PPG dan banyak juga pihak lain yang lulusan lain yang bisa masuk PPG. Jadi itu juga perlu menjadi catatan untuk pengelola tentunya. Terima kasih Pak Fasli. Ya, Mas Doni. Silakan Mas Doni. Ya baik, terima kasih Pak Fasli.
Nah, saya melihat begini Pak Fazli, karena kalau kita berbicara tentang PPG tadi memang menarik ya, bahwa tampaknya kok sepertinya tidak ada perbedaan dari hasil belajar mereka yang di PPG maupun tidak gitu. Tapi menurut saya dari penjelasan tadi kan sebenarnya ada perbedaan juga ya, dalam arti mereka memiliki kemampuan manajemen kelas yang lebih baik, penggunaan metodologi teknologi pembelajaran, lalu strategi mengajar mereka meningkat gitu. Artinya dari sisi kompetensi dasar itu sudah meningkat. Cuman yang menjadi masalah kan mengapa ini tidak terkait dengan hasil belajar, itu harus dilihat apakah tadi ini masalah kurikulumnya atau masalah cara-cara dia mengajarnya itu tidak tepat gitu. Tetapi saya ingin kembali ke apa yang disampaikan Putih, itu menarik karena setiap guru pada awalnya kan seharusnya memiliki good vision of good teaching gitu ya. Jadi seseorang harus punya keyakinan, kepercayaan dulu, filosofi dalam hidupnya tentang guru yang baik gitu. Karena ini harusnya ada. Nah, yang jadi masalah di Indonesia ini kan tidak terseleksi karena memang mereka yang ngikutin pengaturan untuk menjadi guru ini sangat banyak Pak Fazli. Karena LPTK-nya itu sangat banyak dan tidak semuanya berkualitas. Lalu setiap tahun pool calon guru, mahasiswa calon guru itu begitu banyak, sehingga kita seharusnya punya mekanisme menyeleksi yang terbaik. Tentu saja tadi ketika di PPG kan nggak bisa semuanya masuk kan. Benar kata Ilsa bahwa yang di LPTK nggak semua yang di LPTK itu bisa masuk ke PPG gitu. Sebenarnya ini sebenarnya kunci awal untuk menyeleksi. Tetapi sebenarnya proses seleksi harusnya lebih awal lagi. Artinya ini kebijakan besar kementerian bagaimana mempersiapkan calon-calon guru yang dididik yang kemudian langsung kemudian diintegrasikan sebagai ASN Pak Fazli. Karena kalau tidak itu akan lepas mereka gitu. Jangan seperti sekarang membuka honorer dan lain-lain, akhirnya kesejahteraan guru menjadi berkurang ya. Jadi sejak awal seleksi sudah langsung mereka yang terseleksi PPG itu langsung menjadi CPNS lah seperti itu, sehingga sungguh-sungguh diuji gitu, sehingga mereka yang tidak lulus lalu kemudian tidak diperkenankan melanjutkan ke profesinya sebagai guru, karena memang ini pekerjaan yang prestisius, dihargai mahal oleh negara, sehingga mereka sungguh-sungguh kemudian bisa melaksanakan misinya menjadi pendidik itu dengan baik. Nah setelah itu baru ada revitalisasi, penataan kembali persoalan kurikulumnya tadi Pak Fazli yang di guru-guru muda itu kan terasa terlalu banyak tugas dan lain-lain ya. Tadi Buki juga bertanya relasi antara orang tua dengan guru, karena guru-guru muda ini yang anak-anak milenial ini kayaknya mereka nggak punya sopan santun itu menurut saya. Jadi mereka cara ngomongnya itu kayak ngomong sama teman saja gitu. Jadi kalau kita mungkin ini beda generasi ya, artinya harus diajari etiket yang baik, karena anak-anak muda ini dia jadi guru langsung dihargai oleh siapapun, entah menteri, entah presiden. Ketika dipanggil guru muda ini dia pasti akan datang karena terkait dengan anaknya ya, pendidikan, karena dia gurunya. Tetapi ini harus diimbangi dengan kualitas kepribadian yang baik, kemampuan melayani, fokus di situ Pak Fazli. Jadi saya lihat ada dua sistem, baik dari itu personal maupun sistem yang besarnya ya Pak Fazli, dan misalnya penataan LPTK Pak Fazli. Itu yang mungkin bisa memberikan salah satu jalan alternatif lah. Baik, karena waktu tinggal lagi beberapa menit, saya sebagai moderator mau masukin juga sedikit ya. Jadi dulu kan perjalanannya pada saat studi awal, ternyata guru-guru lulusan LPTK itu kurang kuat di konten, sehingga waktu itu kita sampai memberikan beasiswa untuk mereka belajar di ITB, di Gajah Mada, di tempat-tempat yang memang tidak mempunyai pendidikan guru. Beda kan di Amerika kan Harvard dia punya pendidikan guru ya. Sekolah-sekolah terkenal di sana juga punya pendidikan guru. Di kita kan dulu tuh dibagi antara perguruan tinggi umum dengan LPTK. Nah, jadi karena itu dipikirkan bagaimana diberikan wider mandate kepada LPTK, sehingga dijadikanlah LPTK menjadi universitas supaya kekuatan konten ini dikembangkan bersatu padu dengan pedagogiknya di dalam lembaga yang sama yang menghadirkan calon guru yang mudah-mudahan kedua-duanya makin kuat, yaitu pedagogi kuat, konten kuat, dan dididik oleh lembaga yang memang bertanggung jawab untuk pendidikan guru utamanya. Tapi memang pada akhirnya universitas yang dari LPTK ya daya tarik untuk mengembangkan keilmuan yang lain itu demikian tinggi, sehingga memang penyatuan calon guru untuk memastikan konten dan pedagogik itu lebih canggih dari sebelumnya itu belum sebaik yang kita harapkan. Nah, kemudian datang bagaimana cara kita untuk membuat citra guru ini lebih baik dan kesejahteraan mereka. Kita nggak punya instrumen. Kalau dia PNS, dia harus sama dengan gaji pegawai negeri.
Kalau dia non PNS, pemerintah belum punya skema untuk mendukung mereka. Sangat tergantung kepada yayasan atau sekolahnya. Jadi waktu itulah saya waktu Dirjen PMPTK, tugas pertama kami kan membentuk undang-undang guru dan dosen itu, dan saya ketua timnya. Jadi menjustifikasi kenapa guru di tengah puluhan profesi yang lain, apoteker profesi, dokter profesi, nurse profesi, kenapa guru akan kita naikkan menjadi 2 kali lipat tunjangannya? Karena kita mau tunjukkan bahwa mereka itu profesi yang mulia yang memang harus diberikan privilege di luar daripada sistem penggajian pegawai negeri, dan kepada swasta diberikan hak yang sama. Kalau dia menunjukkan profesionalismenya, diberikan hak yang sama dengan yang diterima oleh PNS. Itulah start kita, sehingga harapan kita nanti calon-calon murid baru LPTK itu akan meningkat minatnya, kesejahteraannya meningkat, profesinya makin kredibel, mudah-mudahan intake-nya makin membaik ya. Itu ide kenapa akhirnya undang-undang guru. Waktunya tinggal 22 detik, kita akan tarik. Jadi karena itu saya kira forum kita saat ini yang sebetulnya PPG ini sangat krusial untuk memilah siapa yang pantas jadi guru dan diberi privilege untuk kesejahteraan lebih baik, pembinaan yang lebih baik, dan juga ekosistem yang lebih baik. Kalau ini ternyata dari studi ini belum menunjukkan tanda-tanda, bahwa ini pekerjaan besar kita. Jadi mudah-mudahan dari studi ini kita berpikir keras lah, mudah-mudahan ini disosialisasikan di LPTK, mari kita perdebatkan di LPTK, karena saya kira sebagian besar peserta PPG itu masih adalah lulusan LPTK. Saya belum menemukan itu lulusan S1 UI atau Gajah Mada atau ITB yang masuk melamar menjadi calon PPG. Jadi karena itu pesan moral dari studi ini, ada hal yang membuat kita memang tercengang, memang kita berpikir keras, ya, keinginan ternyata tidak sebaik yang kenyataan, tapi langkah ini kita tidak boleh mundur, kita harus mencoba mendapatkan guru-guru muda yang lebih baik, yang lebih punya passion untuk menjadi guru dan proses seleksi yang lebih kuat, agar nanti apakah dia di S1-nya saja sudah kuat, apalagi ditambah dengan PPG 1 tahun. Dan tentu nanti induction, continuous professional development, dan lain-lain akan memperkaya itu. Jadi mudah-mudahan masih berharapkah kita untuk guru muda yang akan membangun generasi muda Indonesia? Saya kira masih berharap, tapi kita punya PR yang panjang. Untuk itu terima kasih Nis Merut, terima kasih Ibu Asri ya, dan juga terima kasih Ibu Yuliana yang juga sudah menunjukkan upaya di kalangan LPTK untuk membuat PPG ini berkualitas, dan juga Bu Dita mencoba melihat kalau tanpa PPG dengan melihat kondisi guru yang ada, masih ada nggak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mereka, untuk meningkatkan motivasi mereka, kompetensi mereka, dan juga mudah-mudahan proses belajar yang lebih baik dan hasil belajar yang lebih baik. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Kita akan kembali ke pleno secara langsung di by system ya, dalam 8 detik. Terima kasih banyak Pak Fasli dan Bapak Ibu sama-sama. Recording in progress. Oh ya, ini sudah mulai masuk semua. Kita sudah bisa mulai kembali. Kita tunggu peserta semuanya kembali lagi di ruang utama.